Halo semuanya, welcome back again to Talk with Agnes bersama gue Agnes Wijaya. Oke, kita semua harus setuju dulu kalau di era zaman sekarang ini semua anak muda pasti punya yang namanya itu sosial media. Dan kalian pernah gak sih ngerasa karena sosial media ini kalian tuh jadi sering membandingkan diri kalian dengan orang lain. Terutama saat kalian melihat orang lain makan di tempat yang fancy, punya barang mewah, ataupun selalu up to date dengan cellphone mereka ataupun handphone mereka. Kira-kira apa sih yang mendorong anak-anak muda zaman sekarang sering melakukan flexing di sosial media? Dan sebenarnya akibatnya itu apa buat kita? Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. Ngomong-ngomong tentang flexing, sebenarnya flexing itu tuh bukan cuma sekedar tentang materi ataupun jabatan, tapi flexing itu juga bisa tentang skill, degree, ataupun lifestyle, atau apapun itu yang bisa kita sombongkan kepada orang lain. Nah, sifat-sifat seperti ini tuh sepertinya sudah menjadi darah daging, apalagi bagi mereka yang memiliki privilege. Tapi hari ini kita nggak bakal ngebahas tentang sifat-sifat yang seperti tadi. Tapi hari ini kita bakal lebih fokus untuk flexing-flexing tentang materi. Jujur nih, aku sering banget setelah melihat kehidupan orang lain di sosial media. Somehow itu tuh bikin aku jadi terpacu untuk bisa menjadi seperti mereka. Dan aku yakin banget bukan cuma aku yang pernah ngerasain hal ini, tapi kalian semua yang di luar sana itu pasti juga pernah ngalamin ada rasanya sedih ataupun depresi setelah melihat orang achieve ataupun bisa menggapai sesuatu yang mereka inginkan. Nah, ini tuh membuat banyak banget anak-anak muda mencari jalan pintas gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara yang mudah. Tapi dari yang aku telah ada aku lihat, sebenarnya banyak banget anak muda yang memaksakan kehendak mereka untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Gaya hidup yang sebenarnya hanya karena FOMO dan supaya mereka juga bisa ikut terjun dalam memamerkan kepemilikan mereka di sosial media. Yang padahal sebenarnya financial mereka tuh bisa dibilang pas-pasan ataupun mungkin kurang dari kemampuan mereka. Kayak ada satu kasus nih tahun lalu tentang seorang karyawan yang bekerja di toko skincare tapi suka untuk flexing dan mengumbar-umbarkan kehidupan mewahnya di sosial media. Penasaran gak sih uangnya dari mana? Yuk kita nonton sama-sama. Viral kasus karyawan toko skincare yang gelapkan uang hingga 1,3 miliar selama 2 tahun. Guys. Kejadian ini dibagikan oleh akun Instagram bos toko skincare @alvionita15. Tindakan kriminalnya itu terbongkar akibat postingan di media sosial yang pamer kehidupan hedon. Mirisnya, pemilik toko mengaku dekat dengan pelaku yang merupakan manajer toko. Modus penggelapan dilakukan dengan memberikan pembayaran kris atas nama pelaku dan mencatut sebagian uang pembayaran tunai. Pemilik toko sudah membawa kasus ini ke ranah hukum dan tengah diselidiki. Pelaku pun mengaku memanipulasi data serta menjual aset toko tanpa persetujuan. Gila, 1,3 M guys. Bisa beli apa itu? Bisa beli rumah. Makanya tuh kadang aku gak ngerti ya gimana caranya orang tuh bisa dengan sebegitu santainya dan tenangnya untuk memfoya-foyakan uang orang sebanyak itu. Itu uang hasil curian loh. Dan kayak gak ada yang ngerasa bersalah atau malu gitu saat foya-foyain, kayak hati nuraninya di mana coba? Tapi gue lebih aneh sih sama ownernya, kok bisa 1,3 M 2 tahun baru ketahuan kalau ngambil uang sebanyak itu coba. Tapi menurut aku ya, kenapa banyak orang tuh suka untuk flexing? Simple jawabannya, yaitu karena mereka tuh insecure. Mereka tuh sebenarnya insecure dengan diri mereka sendiri karena gak ada hal yang bisa dibanggain dari diri mereka sendiri. Makanya satu-satunya cara supaya mereka tuh bisa ada sesuatu yang dibanggain ya dengan uang. Cuman yang kalau flexing pakai uang sendiri ya sebenarnya lebih mending lah ya dibandingin flexing pakai uang orang lain. Otaknya di mana coba? Where is your brain located? I'm blaming my mouth. Next, kita juga punya cerita lagi yang lebih gila tentang seorang anak umur 17 tahun pada waktu itu rela untuk jual ginjal
cuman supaya bisa beli iPhone dan juga iPad. Jadi anak ini tuh namanya Wang Shangkun. Jadi ceritanya si Wang Shangkun ini tuh nekat untuk jual satu ginjalnya di black market tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hanya karena tergila-gila dengan produk Apple yaitu iPhone 4 dan juga iPad 2 pada zaman itu. Jadi ini cerita di tahun 2011. Jadi iPhone 4 dan juga iPad 2 itu lagi di masa hits-hitsnya. Si Wang Shangkun ini menjual ginjalnya hanya dengan harga 46 juta. Gila gak tuh? What the f***? Jadi kemarin aku cari lagi nih tentang artikel si Wang Shangkun. Wang Shangkun ini sekarang, dan ternyata sekarang tuh menyedihkan banget kehidupannya. Jadi kondisi kesehatan si Wang Shangkun ini mulai memburuk terutama pada tahun 2021. Lalu ia kemudian mengalami penurunan fungsi ginjal atau sering disebut dengan gagal ginjal. Menurut berbagai sumber, hal itu terjadi akibat operasi pengangkatan ginjal yang sebelumnya dilakukan tidak berjalan dengan SOP kedokteran dan berlangsung secara ilegal. Ya namanya kalau dia jual di black market yang gak mungkin pakai SOP kedokteran ya, udah pasti karena ini juga. Jadi kini kondisi pemuda tersebut dikabarkan makin memburuk. Bahkan dirinya saat ini disebut tidak lagi berada di rumah sakit karena orang tua tidak mampu membiayai biaya pengobatannya. Jadi sekarang Shangkun hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dibantu saluran pernafasan yang membuatnya agar tetap hidup. Sedih banget gak sih? Hanya karena keinginan sementaranya dia itu ngehancurin masa depan dia yang seharusnya sekarang bisa bersenang-senang ataupun bekerja ataupun menikmati hal-hal yang dia ingin lakukan. Tapi hanya karena kebodohannya yang dulu, sekarang dia jadi harus terbaring di tempat tidur dengan alat selang pernafasan hanya supaya dia bisa bertahan hidup. Jadi please deh buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, please banget jangan kemakan gengsi sendiri. Mungkin kalian gak sampai ngejual ginjal ya, tapi tetap ada hal lain yang bisa ngehancurin masa depan kalian hanya karena kemakan gengsi. Kayak contohnya nih, banyak banget sekarang yang pakai uang pinjol untuk memenuhi gengsi lifestyle mereka. Gimana akhirnya kalau gak sanggup bayar dan jatuhnya malah kelilit utang? I know sekarang untuk meminjam online tuh gampang banget buat diakses. Kalian cuma perlu untuk foto dengan KTP kalian seperti ini and that's it, you got the money. Tapi coba pikiran lagi deh, kenapa banyak banget orang yang sampai bunuh diri hanya karena diteror oleh pinjol? Berarti itu serem banget. Makanya kita sebagai anak muda harus lebih wise, lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai ini akan merugikan kita untuk kemudian hari. Di saat teman-teman flexing, aku malah share gaya hidup hemat. Sampai pada gak percaya kalau aku punya income yang lumayan. Saking iritnya, jadi sering dibilang, gak mungkin gajinya gede, tapi masih gitu-gitu aja. Di saat yang lain pakai jam Michael Kors dan tas Coach, sedangkan aku masih tampil polos dan kemana-mana pakai tas bayi. Di saat mereka pamer tiket Coldplay, dan aku cuma diem di rumah gak peduli. Bukan karena senahan itu, tapi emang gak suka. Buat apa aku maksain beli tiket konser kalau yang aku tahu lagunya cuma Full of Stars? Buat apa beli jam tangan mewah kalau aku sendiri gak suka pakai jam? Sampai akhirnya nyingkirin diri dan cukup jalani apa yang aku suka tanpa peduli sama omongan orang. Dan ternyata mereka yang flexing malah terlilit pinjol dengan alasan gaya hidup, berujung jualin semua barang-barangnya buat nutup utang pinjol. Aku ngerasa beruntung banget karena gak ikutan hidup kayak gitu. Karena ternyata mereka beli bukan karena mereka suka, tapi cuma untuk nunjukin status sosial. Dan dari yang suka flexing jadi datengin aku dan bilang pengen belajar hidup kayak aku. Hidup tanpa harus nunjukin ke orang apa yang udah kita punya jauh lebih tenang dibanding harus terus berlomba-lomba buat nunjukin ke orang kita udah punya apa aja. Karena orang yang kamu tunjuk juga sebenarnya gak peduli. Setuju banget sih, makanya kenapa orang bilang manusia tuh gak pernah puas, karena pasti bakalan terus dan capek sendiri gak sih untuk berlomba dengan orang lain, memflexingkan apa aja yang mereka punya dan yang kita punya tuh kayak capek banget gak sih? Intinya ya kita gak perlulah FOMO untuk ngikutin kehidupan orang lain di luar sana, karena tuh gak bakalan ada habisnya, dan at the end of the day kalian juga pasti bakalan capek sendiri. Karena kalau kalian tuh memaksa banget di luar batas kemampuan kalian, yang pertama, walaupun kalian punya barangnya, kalian masih punya cicilan yang harus dibayar, yang akhirnya malah gali lubang tutup lubang, yang ending-endingnya nih bikin kalian juga gak bakalan bahagia. Dan yang kedua, bakalan lebih malu kalau ketahuan bahwa uang yang dipakai untuk foya-foya ataupun dipamerkan merupakan hasil dari pinjol ataupun curian seperti Fuja tadi. Dan yang ketiga, yang susah itu tuh bukan cuma diri sendiri, tapi keluarga-keluarga juga pasti kena imbasnya. Pasti keluarga bakalan mencoba untuk bantu bayar cicilan ataupun
Apapun itulah yang bisa mereka bantu kan menambah beban mereka gak sih? Semoga dengan video ini membuka pemikiran para anak muda untuk it's okay hidup dengan simple aja, yang penting bahagia. Dan yang pasti gak kelilit utang ataupun sakit-sakitan hanya demi memenuhi kebutuhan gengsi semata-mata. Seru banget topik hari ini, semoga bisa membantu kalian untuk menjadi anak muda yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. So I'll see you in the next video. Ciao!